dari kelas 642C07. So, hari ini aku mau menjelaskan tentang analisis yang sudah aku lakukan dari pidato politik ternama, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau biasa kita sapa sebagai Pak Ahok. Pidato pertama setelah beliau memutuskan mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kita itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya. Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa toh. Saya dari Komus jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Karena di Republik ini hanya Pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia. Yang lain nggak masuk. Lalu kenapa mesti keluar? Saya bisa alasan macam-macam tuh nggak? Tuh kalau 02 menang, gue juga ada alasan, temen gue nih. Iya dong? Iya dong? Kalau 03 menang, ya lapor ibu juga kan? Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Kan bisa berbagai alasan. Toto itu. Begitu saya WA dia, saya berhenti. Waduh, ini jawaban Tuhan dia bilang. Kenapa? Karena si Toto ini bilang gini, saya udah bergumul dengan kondisi Jakarta. Ahok mesti nyatakan sama Ahok jangan bimbang nih kemana. Tapi gue juga ngerti, dia bilang. Dia pakai kokok, gue juga ngerti. Gaji lu, bonus lu tuh gede banget di Pertamina. Kalau gue nyuruh lu mundur, sama aja gue kayaknya nyembelih lu punya duit tuh. Begitu saya bilang mundur, waduh ini jawaban doa saya. Saya pikir boleh juga, dia berdoa juga ternyata ya. Kan Pak Ahok jadi gubernur untuk mencuri uang rakyat, untuk menipu rakyat, untuk tidak membantu rakyat. Kan tidak kan, tugasnya pada Pak Ahok jelas. Membantu orang miskin dan membutuhkan pertolongan, mewujudkan keadilan sosial, jaga uang rakyat jangan dicuri. Dibilang anjing lu Hok, memang gua anjing ditugaskan jaga duit rakyat. Iya kan memang gua anjing, ya kan saya ditugaskan. Analisis ini dilakukan dari sudut pandang linguistik atau ilmu kebahasaan. Secara umum, sebagai masyarakat, saat kita mendengar pidato politik resmi, yang terbayang di otak kita atau di kepala kita pasti adalah bahasa Indonesia yang baku, formal, kaku, dan penuh dengan struktur kalimat yang tertata rapi dan sesuai EYD. Tapi begitu Pak Ahok naik ke podium, semua aturan konservasi itu seolah runtuh. Kenapa? Karena beliau menggunakan ragam lisan non baku yang sangat cair, belak-belakan, dan interaktif. Namun jangan salah, ketidakbakuan ini bukan berarti kualitas komunikasinya buruk. Justru dalam analisis sosial linguistik, gaya bahasa yang digunakan Pak Ahok adalah sebuah strategi retorika yang sangat efektif untuk membakar semangat massa yang meruntuhkan jarak psikologis dengan audiensnya. So, kita bedah satu-satu mulai dari aspek terkecil hingga aspek retoriknya. Nah, untuk poin pertama, kita ada aspek fonologi dan morfologi. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang normatif, setiap kata yang diucapkan harus mengikuti struktur afiksasi atau pengimbuhan yang sempurna. Tapi dalam pidato Pak Ahok kali ini, kita dapat melihat terjadinya gejala bahasa lisan yang sangat masif yang dipengaruhi oleh dialek Jakarta atau Betawi populer. Yang pertama, ada fenomena yang disebut sebagai monotongisasi, yaitu penyederhanaan bunyi vokal rangkap atau diftong.
Pak Ahok hampir tidak pernah mengucapkan kata kalau dengan utuh. Namun beliau mengucapkannya sebagai kalau. Begitu juga dengan kata sampai menjadi sampai dan kata pakai menjadi pakai. Ini merupakan ciri utama ragam bahasa santai yang tujuannya untuk mempercepat aliran pembicaraan. Yang kedua, terjadinya pelepasan imbuhan prefiks atau yang kita ketahui sebagai penghilangan awalan seperti me dan ber. Beliau menggunakan kata teriak-teriak untuk berteriak-teriak, dan saya mundur untuk mengundurkan diri, kata mikir ini gawat untuk berpikir, dan melawan orde baru untuk melawan. Secara tata bahasa tulis ini dianggap keliru, namun dalam komunikasi lisan yang bertempo cepat, pelepasan imbuhan ini berfungsi untuk memotong suku kata yang dianggap tidak krusial sehingga pesan inti bisa tersampaikan lebih instan dan dapat dimengerti. Untuk poin kedua, yang paling menonjol dalam pidato Pak Ahok adalah diksi dan ragam sosial atau biasa disebut sosialek. Karakteristik paling ikonik dari gaya bicara Pak Ahok merupakan keberaniannya dalam menabrak batas-batas kesopanan formal dalam pemilihan sebuah kata. Sebagai contoh, kata ganti orang. Di awal pidato, beliau menggunakan kata saya saat menyapa para tokoh. Namun, begitu emosi pidatonya naik dan beliau mulai menceritakan anekdot atau percakapan intim, diksinya langsung bergeser menggunakan kata gua dan elu. Contohnya pada saat ketika Pak Ahok menunjukkan seorang temannya, seperti, gua ngerti gaji lu, bonus tuh gede banget men. Dalam kaidah bahasa baku, penggunaan kata gua lu dalam pidato resmi dinilai sangat tidak sopan. Tapi di sini diksi tersebut berperan sebagai penanda solidaritas. Beliau ingin menegaskan bahwa saya di sini bukan sebagai pejabat yang tinggi, yang eksekutif, tapi saya sebagai bagian dari kalian. Selain itu, pidato ini dipenuhi dengan partikel penegas lisan khas Melayu Jakarta seperti ini, tuh, deh, dong, kok, loh, dan toh. Frasa seperti ini dasar dulu nih atau iya dong berfungsi sebagai pelumas kalimat sekaligus penentu intonasi agar audiens tahu bagaimana yang menjadi penekan emosional. Lalu kita tidak bisa mengabaikan penggunaan kata kosakata tabu atau makian yang muncul seperti maaf, kata goblok, gendeng, dan brengsek. Bahkan kutipan kata anjing dalam studi kebahasaan ini disebut sebagai shock value diction, atau Ahok menggunakan kata-kata kasar ini bukan untuk menghina audiens, melainkan sebagai metafora ekstrim untuk menunjukkan kejujuran, transparansi, dan kemarahan terhadap ketidakadilan yang ada. Ketika beliau berkata, memang gua anjing, ditugaskan jaga duit Jakarta. Diksi anjing di sini direklamasi maknanya menjadi simbol loyalitas total dalam menjaga sebuah aset negara. Sekarang kita masuk poin ketiga yang merupakan sintaksis atau struktur kalimat. Jika kita mentranskrip pidato Pak Ahok secara verbatim dan mencoba menganalisis subjek, predikat, dan objeknya, kita akan menemukan banyak sekali kalimat yang mengalami anukloton, yaitu struktur kalimat terputus atau berganti arah di tengah jalan. Sifat pidato Pak Ahok ini adalah ekstromporan atau tanpa teks penuh. Akibatnya, aliran kalimatnya mengikuti arus pikiran yang melompat-lompat secara asosiatif. Beliau bisa memulai kalimat dengan membahas masalah RUPS Pertamina, lalu tiba-tiba di tengah kalimat melompat menceritakan reaksi temannya, lalu berpindah lagi ke cerita tentang Gus Saleh. Konjungsi transisi yang digunakan sangat sederhana dan berulang, yaitu kata terus, nah, dan lalu. Selain itu, banyak terjadi pelepasan subjek karena audiens yang berada di lokasi yang sama dan memahami konteksnya. Pak Ahok seringkali langsung memulai kalimat dengan predikat atau objek. Konjungsi korelatif baku seperti oleh karena itu atau oleh sebab itu digantikan menjadi makanya,
dan di awal kalimat sebagai petunjuk hubungan sebab akibat yang praktis. Kecepatan berpikir yang tinggi dari pembicara membuat struktur sintaksis formal dikesampingkan demi mengejar efisiensi penyampaian gagasan tersebut. Poin keempat, ada fenomena ahli kode atau biasa disebut code swatching dan campur code atau code mixing. Sebagai mantan pejabat korporat dan politisi, bahasa Pak Ahok adalah bahasa gado-gado yang mencerminkan latar belakang dunianya. Beliau secara masif mencampurkan bahasa Indonesia dengan istilah teknis, bisnis manajemen, dan manajemen berbahasa Inggris. Kita mendengar istilah-istilah seperti key performance indicator, procurement, fight, audit hingga budget. Mengapa tidak menggunakan pendanaan bahasa Indonesia seperti indeks kerja utama dan pengadaan? Karena dalam ranah profesional yang biasa beliau geluti atau ikuti, istilah Inggris tersebut terasa lebih taktis dan memiliki gaung otoritas yang lebih kuat dibandingkan menggunakan pandanan bahasa Indonesia. Di sisi lain, beliau juga melakukan ahli kode ke ranah sosiopolitik dan keagamaan dengan memunculkan kata-kata seperti meritokrasi, hak prerogatif, ideologi, proklamatif, syirik, dan kafir. Pencampuran kode ini menciptakan kontras yang sangat menarik. Di satu sisi, bahasanya sangat rakyat dengan kata gualu, tapi di sisi lain, bahasanya sangat elitis dan teknokratis ketika berbicara tentang tata kelola negara. Dan kita masuk dalam poin terakhir, yaitu poin yang paling krusial dalam sebuah pidato politik adalah strategi retorika. Meskipun kaidah gramatikalnya tidak baku, struktur retorialnya sangat jenius. Beliau menggunakan beberapa majas yang sangat kuat untuk mempengaruhi psikologis sebuah massa atau audiens. Pertama, ada repetisi atau anafora, yaitu pengulangan frasa di awal klausa secara beruntun. Mendengar kalimat yang ini. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran. Pengulangan kata tidak berdiri untuk dilakukan berulang-ulang. Ini berfungsi sebagai ketukan ritme yang membangun ketegangan emosional sekaligus mengunci pikiran audiens pada nilai-nilai moral yang sedang beliau suarakan. Dan yang kedua, ada penggunaan teknik serminatio, yaitu gaya bahasa di mana pembicara mengutip atau menirukan langsung ucapan orang lain, seolah-olah dialog itu sedang terjadi di atas panggung. Pak Ahok menirukan dialognya dengan Ibu Megawati, menirukan pesan dari temannya, bahkan menirukan kritik dari lawan politiknya. Teknik kebahasaan ini membuat pidatonya tidak membosankan karena berubah menjadi sebuah narasi cerita atau teatralisan yang sangat hidup. Dan yang ketiga, ada antitesis, yaitu penempatan dua gagasan yang berlawanan secara berdampingan untuk menciptakan kontras yang tajam. Sebagai contoh terbaiknya adalah saat beliau membandingkan dua istilah. Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan mewujudkan bantuan sosial. Kebahasan ini memaksa audiens untuk langsung memilih satu di antara dua pilihan polar yang disodorkan. Kumpulan dari analisis kaidah kebahasaan pidato Pak Ahok kali ini, yaitu jika kita menilai pidato Pak Ahok ini menggunakan kacamata normatif, yaitu tata bahasa baku Indonesia yang kaku, pidato ini jelas memiliki banyak kesalahan gramatikal karena ada pelepasan imbuhan, diksi non baku, campur kode yang acak, dan kalimat yang rancu. Namun, jika kita melihatnya dari sosialinguistik atau fungsional komunikasi, pidato ini adalah sebuah mahakarya komunikasi politik populis. Karakteristik bahasanya yang cepat,
lisan emosional dan berani justru menjadi senjata utama yang efektif. Gaya bahasa ini berhasil meruntuhkan dinding formalitas birokrasi, menyederhanakan isu-isu korporat yang rumit menjadi bahasa yang membumi, dan paling penting berhasil menyuntikkan energi serta keyakinan ideologis langsung ke hati para audiens atau pendengarnya. Bahasa bukan sekedar tentang aturan di atas kertas, tapi tentang bagaimana pesan bisa menggerakkan manusia, dan Pak Ahok membuktikannya melalui pidato beliau di kali ini. Maaf jika aku banyak salah kata atau intonasi yang terlalu cepat dan kalimat tidak jelas, serta terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat dan menonton video saya menjelaskan analisis kaidah bahasa pidato ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Bye bye.